Hai guys, aku mau sedikit cerita ya. Aku ini kan seorang mantan TKW Hongkong ya. Kemarin saya pergi ke suatu tempat. Di situ ada korban rupanya ya. Ceritanya lucu. Mereka itu menanyakan kepada saya bahwa kenapa sih Mbak, seorang wanita itu kalau sudah menjadi TKW kebanyakan menceraikan suaminya. Terus saya juga bertanya kenapa, alasannya apa mereka menceraikan suaminya, kayak gitu. Dia nggak bisa menjawab. Dan kemudian saya berikan penjelasan kepada si korban ini. Dia itu bertanya sambil marah kayak gitu karena dia menjadi korban perceraian seorang TKW. Saya tanya, gini loh Mas, enggak semua TKW itu menceraikan suaminya ya. Bukan berarti seorang TKW itu mentang-mentang karena punya gaji terus menceraikan suaminya, itu tidak. Enggak semuanya seperti itu. Banyak kok yang tidak cerai. Dan mungkin 50% seorang TKW menceraikan suaminya itu karena sebabnya sudah sangat besar ya, masalahnya sudah sangat besar. Kebanyakan Mas ya, kebanyakan suaminya itu tidak amanah. Dan suaminya itu di rumah nggak mau kerja ya. Saat dikirim uang, suami juga nggak memanfaatkan uang itu dengan baik. Mungkin sang istri yang sudah menjadi TKW itu bisa bertahan kadang setahun atau 2 tahun bahkan lebih ya. Tapi setelah dia merasa bahwa dirinya itu merasa lelah, dan mungkin TKW ini mengambil keputusan, mengambil tindakan ya. Karena sudah banyak saya telusuri ya teman-teman, itu kenapa mereka itu menceraikan suaminya. Karena faktornya juga sama. Uang dikirim itu tidak dimanfaatkan dengan baik, malah justru dihabiskan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang sendiri. Seperti itu kebanyakan ya. Jadi banyak yang suaminya itu tidak amanah. Jadi istri merasa lelah kemudian ngambil tindakan. Karena banyak yang saya tanya teman-teman saya itu seperti itu. Suaminya di rumah itu justru nganggur. Kalau ditanya uangnya kemana aja yang saya kirim, selalu bilangnya apa? Duit gur sakmono lho, duit opo? Gaji TKW piro? Nah ini yang menjadi masalah besar. Jangan selalu memandang gaji TKW itu besar, terus uang itu dibuat foya-foya di rumah ya. Karena banyak orang itu tidak tahu perjuangan seorang TKW itu seperti apa. Enggak semua TKW itu bernasib mujur, mendapat majikan yang baik, mendapat majikan yang sabar, mendapat majikan yang kerjaannya ringan. Enggak semua seperti itu. Kalau mereka menunjukkan kebahagiaannya itu karena apa? Karena untuk mengobati rasa lelahnya. Bahkan yang nasibnya kurang mujur, kerjaan TKW itu bisa 18 jam. Ada yang 15 jam kerja. Enggak seperti di Indonesia, kerjaan sudah selesai tidur enak, enggak. Meskipun kerjaannya selesai, ada aja yang harus dikerjakan. Inilah, itulah. Jadi jangan pandang TKW itu enak, bersenang-senang, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, update status, update story, yang cantik-cantik, yang apalah kayak gitu.
Jangan pandang itunya saja, karena itu salah satu salah satu cara untuk menutupi rasa sedihnya, rasa capeknya, ya kerja berjam-jam. Sama seperti yang saya alami dulu. Saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Coba dihitung berapa jam. Di luar negeri itu enggak seindah foto profil, itu memang benar. Memang benar. Tapi kalau memang dapat majikan, dapat bos yang baik, kerjaannya ringan, yaitu nasib mujur gitu loh. Ya, jadi buat para suami yang pernah diceraikan sama istrinya karena sudah menjadi TKW, itu jangan menilai bahwa TKW sudah punya gaji sendiri terus sok-sokan menceraikan suami. Jangan pikir seperti itu, karena banyak suami yang kurang menyadari ya, saat istri menjadi TKW itu nggak dibayangkan seberat apa sih pekerjaannya di luar negeri. Gaji tinggi, gaji besar, pengeluaran juga besar. Ya, kadang-kadang lelah kerja, lelah hati, lelah pikiran. Karena apa? Karena banyak beban yang harus dipikul, ya. Beban kerjaan, beban pikiran, tekanan batin, tekanan mental. Belum kalau mikir uangnya dikirim untuk suami, cepat-cepat suami pergi ke karaoke, uangnya dibuat nyawer LC lah. Banyak yang seperti ini, kasusnya itu banyak seperti ini. Jadi jangan ngerasa dizolimi kalau sudah diceraikan sama TKW. Dan pada akhirnya masnya itu diam, nggak nanya lagi sama saya. Jadi buat para suami ya, kalau istrinya menjadi TKW itu tolong jadilah suami yang amanah, beri spot istri. Karena kesempatan itu nggak datang berkali-kali. Ya, kerja di luar negeri itu nggak mudah. Nggak sama seperti di Indonesia, kerjaan selesai langsung tidur, istirahat. Nggak seperti itu. Ya, kerjaan satu selesai, ada kerjaan lain. Apalagi yang jaga kakek-kakek atau nenek-nenek yang susah diurus. Bahkan mereka jarang tidur loh kalau malam. Karena apa? Yang dijaga itu rewel, suka bangun, suka nggak mau tidur. Kita pun nggak bisa tidur. Ya, jadi ini pengalaman saya ceritakan ya buat para suami yang mengeluh, menyalahkan istri karena diceraikan. Tolong introspeksi diri. Jangan sampai nyalah-nyalahin istri gitu ya. Yang belum diceraikan, ya berhati-hati, jadilah suami yang amanah. Kalau istri ngirim duit, ya dipakai untuk yang bermanfaat. Ya misalkan membangun rumah, ya dibangun rumahnya. Untuk biaya anak, ya harus ada buktinya gitu loh. Jangan sampai nanti istri pulang uang habis nggak ada bekasnya, kan kasihan. Orang kerja di luar negeri itu berat memang. Ya kalau kita lihat dari media sosial, ya memang kelihatannya cantik-cantik dan dananya gini gitu. Ya karena apa? Karena menghibur diri. Dalam 1 minggu itu kerja berapa jam dalam 1 harinya, capek. Setelah minggu ketemu teman-temannya,
happy karena melepas lelah, padahal nggak tahu setelah libur, setelah happy mau pulang ke rumah majikan itu rasanya berat, mikirin kerjaan itu tadi. Tapi demi apa? Demi masa depan yang lebih baik lagi, karena di Indonesia juga susah cari kerjaan ya. Jadi kemarin itu saya pergi ke rumah teman, mereka menceritakan dan mereka sangat marah bahwa dirinya telah diceraikan sama istrinya. Dia bilang bahwa istrinya itu mentang-mentang setelah menjadi TKW, setelah punya gaji, kemudian menceraikan suaminya. Dan penjelasannya itu saya jelaskan dengan sedetail mungkin. Nah, jadi para suami kalau nggak mau diceraikan sama istrinya, ya jadilah suami yang amanah, bertanggung jawab. Meskipun istrinya sudah menjadi TKW, tetaplah ya bertanggung jawab, karena TKW kerjaannya berat. Kalau dipikir secara logika saja, nggak perlu sampai istri harus keluar negeri kemudian menceraikan suaminya kan. Kalau melihat suaminya di rumah saja, nggak mau kerja, main judi, main minum, suka pergi ke karaoke, dapat uang nggak dikasihkan istrinya. Kalau seperti itu di Indonesia saja ya langsung cerai, nggak usah nunggu lama. Ngapain? Kalau orang Jawa bilang ngapain? Ngingu batang urip, ya kan? Nggak harus nunggu sampai jadi TKW. Jadi buat para suami, kalau memang merasa resah mendengar dan melihat di media sosial banyak para TKW menceraikan suaminya, yaitu solusinya jadilah suami yang amanah ya. Perhatikan istri yang kerja di luar sana, karena perjuangan seorang TKW itu sangat berat sekali, karena dia harus ditekan oleh mental ya, diuji mentalnya menghadapi bos, menghadapi pekerjaan yang sangat berat ya. Jadi semoga para suami bisa mengerti ya dengan penjelasan saya ini. Oke.